Oke, eh, permisi, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, jelas, jelas, Mas Eling. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eling. Saya mahasiswa di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya di sini diberikan amanah untuk menjadi moderator untuk kajian untuk Zoom Sekolah Inovasi Peksos dengan judul Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Inklusif yang narasumbernya adalah Dr. Imas Diana Aprilia MPD. Ibu bisa dipanggil dengan Ibu siapa? Ibu Imas saja. Oke. Ibu, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, Tawang Sulna, Mas Eling. Ya, salam kenal Ibu. Yo, kami Eh, sami. Nah, Sekolah Inovasi Peksos biasanya dilaksanakan di hari Jumat, tapi ini dilanjut di Hmm, hari Sabtu. Dan kebetulan ya, saya dimintain tolong untuk jadi moderator, Bu. Nah, kebetulan hari ini tuh materinya tentang keberagaman dalam perspektif pendidikan inklusif. Sebelumnya kalau boleh tahu Ibu Imas ini kalau boleh tahu dari mana ya, Bu, asalnya, Bu? ya. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, ya, khususnya Prodi Pendidikan Khusus, masuknya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. Oke, siap. Berarti Ibu ini dosen ya, Bu ya, dari di di, di bidang disabilitas ya, Bu ya. Ya, pendidikan khusus dan Heeh. pendidikan inklusif tentunya ya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin untuk materinya bisa link share dan mungkin untuk selanjutnya langsung bisa dimulai saja Bu materinya Bu. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Tapi sebelumnya eh, ini untuk antisipasi, saya sebenarnya sudah nge-share ya ke Pia Bu Mulyati ya. Khawatirnya apa namanya laptop saya tidak tidak mendukung begitu ya. Ya. Oke, tapi akan saya coba dulu ya dari saya. Oh, Seandainya siap nanti siap ada Bu, siap mangga kendala, mangga. saya bisa langsung menyerahkannya ke Mas Eling ya. Ya, Oke, siap Bu mangga Bu. ya baik. Saya Ya. minta izin dulu untuk share screen ya. Oh, siap Bu. Sebentar Bu. Oke. Eh, oh, iya. Oh, itu sudah Bu. Mhm. Iya. Oke. Hmm. Bisa langsung dimulai Bu untuk Ya, materinya. Dipersilakan Bu. ya, ya. Sebentar. Saya ingin mengecek dulu apakah slide saya bisa bergerak secara interaktif atau tetap stagnan di slide awal begitu Oh ya. iya Bu. Mangga, mangga. Oke. Mungkin Mas Eling bisa terlihat di slide ini masih cover ya. Masih bisa Bu, bisa terlihat Bu. Oke, iya. Nah, saya coba pindahkan. Udah berubah? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan apapun, nge-share-nya dari saya ya, Ya Bu, siap. Amin. biar lebih apa leluasa begitu ya. Oke, Ya. baik ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bersama-sama berdiskusi ya dengan Bapak Ibu semua dan teman-teman yang lainnya dalam konteks ya kita bincang-bincang saja begitu ya. Kebetulan Ibu Mul meminta saya untuk Bu Imas, bagaimana kalau kita berdiskusi terkait dengan temanya apa saja katanya begitu ya. Oke, baik. Sebenarnya ini saya diminta itu beberapa bulan yang lalu begitu ya, tapi berhubung ya ada kesibukan sana sini baru bisa dilaksanakan di hari ini ya dan mohon maaf di hari Jumat tidak bisa, kemarin tidak bisa karena jadwal saya sangat penuh sekali begitu ya. Nah, oleh karena itu insya Allah kita akan memulainya
di Sabtu pagi menjelang siang ini. Tetapi sebelumnya, Mas Eling, saya diberi waktu berapa menit ya untuk presentasi ini? Halo? Untuk presentasi mungkin dari jam 10 ini Bu bisa dimulai sampai Oke. jam 11 nanti ada waktu Mm-mm. 30 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, ya baik, baik. Terima kasih. Oke, insya Allah akan saya mulai saja ya. Terima kasih Mas Eling. Bismillah, Bapak Ibu semua, saya mencoba mengambil atau memunculkan ya judul atau temanya terkait dengan keberagaman atau keragaman dalam perspektif pendidikan inklusif ya. Nah, izin perkenalan ya. Nama saya sudah tertera tadi. Kebetulan saya diamanahi sebagai dosen di Prodi Pendidikan Khusus dari mulai jenjang S1 sampai S3 sejak tahun 94 sampai sekarang. Dan alhamdulillah juga saya sampai hari ini masih diamanahi juga sebagai ketua program studi S2 S3 tentunya di Prodi Pendidikan Khusus. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu ada yang berminat mau melanjutkan kuliahnya baik ke S2 maupun ke S3, silahkan bisa bergabung dengan kami di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, nah kemudian juga saya juga diamanahi sebagai narasumber di berbagai forum lingkungan Kemendikbud dari tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian juga saya diberi kesempatan juga sebagai konsultan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kemudian juga saya terlibat di dalam penyusunan soal CPNS dan P3K tentunya di Kemendikbud dan terakhir di Kemensos ya. Dan saya juga diberi kesempatan untuk sebagai reviewer buku dan artikel ilmiah di berbagai perguruan tinggi. Saat ini saya aktif di organisasi APOI, ya kalau dulu namanya APKI, yaitu Asosiasi Profesi Ortopedagogik Indonesia, dan saya sebagai koordinator divisi hubungan masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 sampai 2027. Kemudian juga saya terlibat di Asosiasi Pendidikan Khusus wilayah Asia Tenggara sebagai sekretaris 2 dari tahun 2019 sampai 2024, dan saya juga menjadi anggota dari dan pengurus juga dari ISAPE, yaitu Indonesian Society for Adaptive Physical Education ya, dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, itu barangkali sekilas sekilas wajah ya, sekilas informasi tentang saya. Nah, mungkin seandainya Bapak Ibu ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan pendidikan khusus ataupun pendidikan inklusif, silahkan nomor kontak saya sudah ada di ini ya, di awal cover ini ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang keberagaman dalam konteks atau dalam perspektif pendidikan inklusif, nampaknya kita harus mengawali dulu dari konsep apa itu tentang pendidikan inklusif. Ya, nah tapi sebelumnya Mas Eling, slide saya sudah berubah, sudah slide Sudah tentang Bu? konsep pendidikan inklusif. Oke, baik. Nah, jadi kalau berbicara tentang pendidikan inklusif atau inklusi, pendidikan inklusi adalah sebuah proses ya dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua pihak, termasuk anak di dalamnya, melalui peningkatan partisipatif dalam belajar, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan. Ya, jadi hal pertama yang tentu saja kalau mendengar kata pendidikan inklusif, artinya ini sebuah respon, sebuah concern terhadap adanya kebutuhan yang beragam dari semua subjek yang terlibat di dalam baik kegiatan belajar, budaya maupun masyarakat, ya, di mana diharapkan ini bisa mengurangi ya eksklusivitas di setting manapun ya. Nah, kemudian yang kedua,
terkait dengan pendidikan inklusif itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk reformasi pendidikan melalui pendekatan inovatif dan strategis yang menekankan sikap anti diskriminasi. Ya, adanya hak dan kesempatan, kemudian memperjuangkan persamaan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk ya anak berkebutuhan khusus, atau istilahnya kan sekarang ini juga menyebar ya, ada peserta didik penyandang disabilitas ya. Pokoknya banyak sekali sebutan untuk menggambarkan tentang kondisi dari subjek kita, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, lalu ketika ini dikaitkan dalam pembelajaran atau layanan pendidikan di sekolah, maka pendidikan inklusif itu dikatakan sebagai sebuah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah yang terdekat, ya, bersama-sama dengan anak seusianya. Nah, jadi dari 3 konsep ini sebenarnya ini menggambarkan adanya sebuah kesempatan yang seluas-luasnya dan memberi ruang kepada anak-anak berkebutuhan khusus, begitu ya, untuk sama-sama mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensinya. Ya, nah jadi ini sangat mulia sekali kalau berbicara tentang konsep pendidikan inklusif. Nah, lalu sebenarnya esensi dari pendidikan inklusif itu sebenarnya apa sih? Nah, dari definisi tadi atau dari konsep tadi sebenarnya sudah tergambarkan ya, bahwa esensi dari pendidikan inklusif itu adalah semua peserta didik atau ABK memperoleh layanan sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang mana? Tentu saja kebutuhan khususnya dimanapun dia berada. Dengan sistem pendidikan yang terbuka, tidak diskriminatif, dan berpusat kepada anak yang bisa mengakomodasi semuanya dalam sistem yang sama. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal layanan pendidikan inklusif tersebut, begitu ya. Nah, ini kan bicara secara ideal. Nah, lalu tujuannya apa? Yang pertama dari pendidikan inklusif itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Nah, yang kedua adalah bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap semua anak. Jadi kalau melihat dari konsep, kemudian esensi maupun tujuan, ini sebenarnya menggambarkan sebuah goals ya, sebuah target yang sangat-sangat humanis begitu ya, sehingga tidak akan lagi muncul bahwa ada salah satu pihak yang merasa terdolimi, yang merasa dirugikan dengan situasi atau dengan kondisi yang ada. Jadi semuanya mendapatkan porsinya masing-masing, mendapatkan layanan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, begitu ya. Nah, jadi makanya ada yang mengatakan bahwa pendidikan inklusif ini sebagai sebuah falsafah, sebagai sebuah pondasi untuk menghantarkan siapapun ya, termasuk ABK karena mereka juga sebagai warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan dimanapun, di setting manapun, baik di kelas maupun di luar kelas, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, supaya mereka bisa berkembang secara optimal, gitu ya. Nah, lalu ini dikuatkan dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Nah, yang pertama tentu saja harus menyediakan kemudahan dan partisipasi, ya. Jadi aksesibilitasnya harus kita perhatikan. Kemudian juga di dalam pendidikan inklusif pun juga akan tergambarkan adanya keanekaragaman nilai. Ya, nah di samping itu juga tentu saja harus adanya keputusan yang bisa menjamin keberlangsungan dari proses pendidikan inklusif itu sendiri dan tentunya disesuaikan dengan kondisi di mana anak itu berada. Sehingga sangat dimungkinkan antara layanan pendidikan anak di daerah tertentu dengan di daerah lain bisa berbeda. Ya,
Nah, tidak hanya itu juga, bahwa di dalam satu tempat pun, di dalam satu sekolah pun, ini sangat dimungkinkan untuk terjadinya penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian dalam hal apa? Nah, nanti kita akan coba diskusikan. Ya, termasuk poin keempat ini, yaitu penyesuaian dalam konteks pedagogik, ya, atau layanan pendidikan yang tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian juga dalam prinsip pendidikan inklusif juga harus sampai kepada sebuah pengembangan program dan layanan yang responsif. Artinya apa? Artinya bahwa program yang dibuat oleh siapapun tentunya itu merupakan sebuah tindakan atau respon dari apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut ya. Nah, sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa untuk memberikan layanan yang responsif tersebut tentunya harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi yang seperti apa? Inilah yang nanti akan coba kita diskusikan begitu. Karena yang biasa kita lakukan, kami lakukan adalah tentu saja berangkat dari sisi atau dari konteks pedagogis ya, membelajarkan anak. Nah, tapi barangkali ketika Bapak Ibu berangkat dari latar belakang pendidikan kemudian tempat bekerja yang berbeda, maka ini konteksnya tentu saja bisa agak sedikit berbeda dengan konteks kami begitu ya. Nah, tapi nanti di dalam slide-slide selanjutnya sesuai dengan perspektif kami, maka saya ingin lebih memunculkan terkait dengan bagaimana konteks pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa disepakati bersama-sama. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan inklusif, saya pikir ini skupnya sangat luas ya. Karena apa? Karena tidak hanya dalam konteks pendidikan saja, tetapi diawali dari bagaimana sekolah inklusif ya. Jadi konteksnya akan berangkat dari sekolah inklusif, begitu ya. Nah, seperti apa sosok atau profil sekolah inklusif tersebut? Tentunya merupakan sebuah sistem persekolahan yang sangat luas dan mantap, di mana semua anak ya hampir sebagian besar menghabiskan waktunya di sekolah. Ya, ini bicara tentang usia sekolah, begitu ya. Nah, lalu dalam skup yang lebih luas lagi ada pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif ini tentu saja harus sudah melibatkan di luar lebih luas lagi dibanding sekolah, begitu ya. Nah, kan pendidikan itu bisa didapatkan di mana saja, bisa secara formal, bisa secara informal, bisa secara non formal. Jadi pendidikannya itu bisa terjadi di tempat-tempat yang di mana saja begitu ya, yang bervariasi dan merefleksikan pendekatan yang merentang dengan sangat luas gitu. Jadi kembali lagi ketika ada anak di satu tempat dan mereka diberi layanan, tidak harus mereka di sekolah, tidak harus mereka datang ke madrasah begitu ya, atau di lembaga atau tempat kursus dan sebagainya, dimanapun anak itu berada, itu ketika mereka membutuhkan layanan pendidikan dan diberikan pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, maka itu sedang berbicara tentang konteksnya pendidikan inklusif. Begitu. Jadi sangat-sangat terbuka sekali. Nah, kemudian secara lebih umum lagi adalah bagaimana masyarakat inklusif ini menuntut semua pihak untuk terlibat, ya, untuk berpartisipasi, siapapun itu, ya, sehingga masyarakat inklusif sangat memungkinkan bagi semua anak berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, ini tentunya tidak mudah bagi kita dengan kondisi masyarakat yang mungkin
masih belum bisa menerima keberadaan atau keberagaman yang ada, sehingga pada akhirnya masih muncul eksklusivitas, ya. Nah, inilah yang coba kita buka untuk membuka tabir bahwa pendidikan inklusif ini semata-mata tidak hanya menjadi tugas dari sekolah saja, tidak hanya semata-mata tugas dari guru atau dari orang tua, tetapi ini meliputi berbagai hal, meliputi berbagai dimensi, meliputi berbagai komponen. Ya, nah jadi kalau berbicara tentang pendidikan inklusif dalam konteks yang lebih luas, maka bicara tentang 3 hal, terutama yang ujungnya ya goals-nya ada pada bagaimana lingkungan, masyarakat, siapapun yang terlibat di dalamnya benar-benar mampu bersinergi ya untuk memberikan layanan pendidikan, mampu menempatkan anak tersebut ya dengan segala keberagamannya dan dia bisa sama-sama melakukan aktivitas sehari-hari begitu ya. Nah, jadi ini yang coba kita sama-sama raih dan kita tuju supaya pendidikan inklusif ini bisa terimplementasikan dengan baik. Ya, nah setelah kita sedikit membahas tentang konsep-konsep pendidikan inklusif, kemudian juga tujuannya, esensinya, termasuk prinsipnya, maka kita akan beralih kepada keragaman ya atau keberagaman. Nah, dalam buku-buku tertentu sebenarnya kalau berbicara tentang keragaman atau diversity adalah lebih ke ciri-ciri yang melekat pada kelompok tertentu, ya, dan mengindikasikan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan dalam hal jenis, sifat, varietas, dan jika ditinjau secara lebih luas bisa dilihat dari aspek jenis kelaminnya yang berbeda, status sosial ekonomi yang berbeda, etnis, ras jelas, ya kita melihat bahwa Indonesia ini sangat-sangat multi etnis dan sangat multi ras. Kemudian budaya, bahasa, agama, kondisi mental, perilaku, intelektualitas dan sebagainya. Ya, nah jadi kita suka atau tidak suka dihadapkan kepada keragaman, ya, dan ini harus kita terima. Tapi penerimaan kita juga tidak serta merta hanya menerima saja, tapi tentu saja harus ada action, begitu, ya. Nah, ini dikuatkan lagi ya terkait dengan pluralisme atau keberagaman. Mas Eling, mohon bisa di-mute ya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan bahwa keberagaman dan keragaman itu sebenarnya beriringan begitu ya. Nah, tapi ada hal yang tuntutan yang harus dipunyai oleh semuanya yang terlibat untuk bisa bersedia ya menerima kenyataan bahwa dunia ini atau dalam masyarakat kita ini ada hal-hal yang berbeda begitu ya, baik dalam cara hidup, budaya dan keyakinan ya, termasuk yang tadi itu dari status sosial ekonomi. Jadi keberagaman inilah yang akan menjadi sebuah dinamika yang tentu saja kita perlu menerima ya, tidak tidak pesimis, tidak skeptis dengan adanya perbedaan tersebut, tapi kita harus siap menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan tentunya dalam konteks pendidikan inklusif, kita harus bisa melakukan next atau selanjutnya itu seperti apa. Kalau hanya menerima saja harus bersedia, tetapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan, ini tentu saja akan tidak berhasil begitu ya. Oleh karena itu berangkat dari konsep tentang keragaman, di mana keragaman itu akan melekat ya pada sosok atau individu tersebut begitu ya dan pada kelompok tertentu. Nah, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman semua dari keberagaman
itu tadi bisa jadi menghasilkan adanya dua sisi ya, yaitu yang menerima dan yang menolak ya. Atau mungkin saya katakan bahwa yang menerima ini adalah dampak positifnya dari keberagaman tadi, dari kesediaan kita melihat adanya, menerima adanya perbedaan tersebut. Nah, dampak positifnya yaitu ya munculnya toleransi gitu ya. Kemudian saling menghargai, adanya empati dan tentu saja dikembangkan juga melalui rasa solidaritas ya. Nah, tetapi ya kita tidak menutup mata juga bahwa kalau kita melihat dampak dari keberagaman ini bisa jadi akan muncul ya penolakan yang berujung kepada adanya disharmoni ya. Kemudian juga adanya diskriminasi, merasa bahwa saya yang paling unggul, bahwa saya benar begitu ya, dan bisa lagi memunculkan adanya rasialis ya, dan yang paling mungkin yang paling nyata adalah adanya underestimate ya gitu, bahwa orang lain tidak tahu apa-apa, bahwa kamu tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini muncul perilaku-perilaku ini atau sifat atau sikap ini adalah sebagai dampak dari keberagaman. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana proses untuk memajukan inklusif tersebut, tetapi juga kita perlu memiliki sikap, ya, memiliki tekad, begitu ya. Yang pertama tentu saja harus menghilangkan diskriminasi dan pengucilan, ya, atau exclusion. Kemudian kita harus memiliki open mind bahwa keberagaman itu sebagai sumber daya, sebagai sebuah potensi, bukan sebagai sebuah masalah. Nah, tentunya dalam konteks kebutuhan untuk anak-anak kita di usia sekolah, maka pendidikan inklusif ini tentu saja menyiapkan siapapun yang terlibat, baik sebenarnya siswa, orang tua, guru untuk menghargai perbedaan. Nah, bagaimana proses untuk memajukan inklusif tersebut? Sebagai tindak lanjutnya adalah ya hal yang paling penting adalah tentu saja mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam inklusi itu sendiri. Ya, mungkin bisa diawali dari bagaimana ketika cara pandang masyarakat yang menolak kehadiran keberagaman tersebut dengan sikap-sikap yang tadi sudah saya sebutkan yaitu diskriminasi ya, kemudian rasialis dan seterusnya. Nah, kemudian hal apa lagi? Ya tentu saja kita harus meningkatkan partisipasi nyata dari semua pihak ya. Jadi bagaimana dukungan sistem ya atau support sistem ini benar-benar harus bekerja bersama-sama ya secara sinergi sehingga dimungkinkan untuk terjadinya kolaborasi dan kemitraan baik secara multidisipliner, interdisipliner maupun transdisipliner. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya dengan adanya diskusi kita ini sedang mencoba untuk melakukan proses memajukan inklusif tersebut. Jadi saya mengucapkan saya sangat senang dan terima kasih atas kesempatannya melalui Bu Mulyati begitu ya kita bisa melakukan paling tidak kita akan sama-sama melakukan brainstorming begitu ya. Nah ini yang dibutuhkan untuk supaya pendidikan inklusif ini bisa dilaksanakan dengan tepat begitu ya. Nah, ketika kita giring ya keberagaman tadi dalam konteks di persekolahan ya, maka bagaimana sebenarnya keberagaman itu menggambarkan tentang adanya penerimaan ya, keberagaman dan menciptakan suasana kebersamaan dalam berbagai aktivitas agar seluruh peserta didik bisa berbaur dan saling berinteraksi sehingga muncullah ya saling tolong menolong, menghargai dan sebagainya termasuk adanya empati tadi ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya implikasinya ketika pendidikan inklusif ini diterapkan dalam konteks pembelajaran. Nah,
tentunya seorang guru, ya mangga Mas Eling, kenapa Mas Eling? Oh enggak Bu, kepencet Bu, maaf Pak. Oh ya, oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi implikasinya tentunya guru harus memahami berbagai perbedaan, ya. Tidak hanya guru, Bapak Ibu semua sebagai apa namanya yang terlibat di dalam kaitannya dengan pendidikan untuk anak-anak di dalam memberikan layanan khusus begitu ya. Ini sangat-sangat harus ya memahami adanya berbagai perbedaan. Perbedaan dalam hal kecerdasannya, dalam hal usianya, dalam hal latar belakang pendidikannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tentunya eh, perbedaan ini akan memberikan dampak juga dalam karakteristiknya. Jadi ketika anak yang satu memiliki perbedaan usia, misalkan usianya di rentang antara usia anak-anak, nah tentu saja kan karakteristiknya pun juga menggambarkan usia anak-anak. Akan berbeda dengan usia apa namanya remaja begitu ya. Nah kalau di sekolah kan tentunya ada jenjang ya, jenjang TK, karakteristiknya akan berbeda ya. Nah, dari perbedaan tersebut, implikasi yang selanjutnya adalah bagaimana guru harus mempertimbangkan, harus memikirkan kira-kira metode pembelajaran yang seperti apa yang mampu mengakomodir perbedaan tersebut dan keunikan dari kondisi serta kemampuan belajar dari setiap peserta didik itu sendiri. Jadi kita agak sulit untuk melaksanakan pendidikan inklusif atau keberagaman itu ketika kita menyeragamkan ya, ketika kita menyeragamkan metode, materi, kemudian pendekatan dan itu menjadi tidak adil ya. Dalam konteks pendidikan inklusif benar-benar Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa harus bisa memenuhi hal ini begitu ya. Dan ini suka atau tidak suka harus dilakukan. Nah, tentunya itu juga tidak cukup. Bagaimana guru supaya memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada peserta didiknya, maka guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang ramah dan nyaman. Jadi tidak ada apa ya jauh dari kesan perundungan ya, periksakan atau bullying begitu ya. Nah, sehingga anak merasa termotivasi untuk saya ingin terus datang ke sekolah, saya ingin terus belajar, saya ingin terus apa namanya bermain dengan teman-teman yang lainnya begitu tanpa ada paksaan, tanpa ada perundungan, tanpa ada intimidasi dari lingkungannya ya, termasuk dari guru, dari teman sebayanya maupun dari lingkungan di luar itu ya. Nah, hal lainnya tentu saja implikasinya guru harus mampu melakukan adaptasi kurikulum. Jadi kalau kita memandang bahwa anak itu seragam, sama begitu ya, maka akan berpotensi bagi kita untuk bagi guru untuk melakukan ya disamakan ya secara klasikal sama aja gitu ya. Nah, tetapi kenyataannya tidak demikian, maka guru harus mampu melakukan adaptasi kurikulum. Baik itu dimodifikasi ya, diduplikasi, ditambahkan atau dikurangi atau diganti ya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi ciri dari sebuah proses keberagaman tersebut, terutama dalam konteks pembelajaran di sekolah, di kelas maupun di lingkungan pendidikan secara non formal maupun informal begitu ya, seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran untuk menguatkan tadi ya dari implikasinya seperti apa, maka tentunya guru ataupun lingkungan sekolah, lingkungan kelas harus mampu menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keragaman dan menghargai perbedaan. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini merupakan sebuah proses. Nah, tadi saya di dalam implikasinya guru kan menjelaskan bahwa guru harus mampu apa melakukan perubahan ya
perubahan atau adaptasi kurikulum. Nah, ini pun juga berlaku untuk apa namanya materinya itu sendiri ya, di mana ada keragaman di dalam materi pembelajaran yang bisa jadi ini mengacu kepada kurikulum yang multi level dan multimodalitas. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkannya dari berbagai situasi pembelajaran atau dari berbagai sumber pembelajaran manapun tanpa harus terpaku kepada kurikulum yang amandemen begitu ya, kurikulum yang lahir dari atas begitu ya. Nah, tetapi di sini siapapun guru atau apa instruktur atau apa pekerja sosial tentunya bisa melakukan diversifikasi materi, termasuk juga kegiatan pembelajarannya yang harus dilakukan secara integratif, aplikatif, dan interaktif. Ya, itu idealnya seperti itu. Dan pada saat kita apa melaksanakan itu semua, ya tentunya tidak akan lepas dari multiprofesi dan multidisiplin seperti yang tadi sudah ada di dalam slide sebelumnya. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana keterlibatan orang tua. Ya. Nah, karena apa? Karena orang tua sebenarnya merupakan lingkungan pendidikan yang pertama ya. Orang tua di rumah, keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan yang utama dan pertama begitu kan. Sehingga apapun yang diberikan di sekolah tentunya tidak akan berhasil, tidak akan ada kontinuitasnya, tidak akan ada perkembangannya kalau tidak didukung oleh keterlibatan orang tua di rumah begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada ilustrasi ya yang bisa menggambarkan tentang adanya keberagaman ya. Kemudian yang kedua adanya keadilan ya, keadilan dan bagaimana seorang guru atau siapapun itu mampu melaksanakan pendidikan inklusif dengan seadil-adilnya ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu hal-hal apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan terkait dengan ilustrasi yang ada di slide ini? Dan mohon maaf Mas Elvin, slide-nya sudah berubah ya? Sudah ada ilustrasi di sini? Mas Elvin? Halo? Bapak Ibu? Halo? Sudah, Bu. Ya, Ya, Bu. oke. Ya, baik. Sudah, Bu. Ya, saya mohon respon dari Bapak Ibu semua untuk mencermati atau untuk menganalisis kira-kira ilustrasi ini menggambarkan tentang apa, begitu. Mangga dipersilahkan. Siapa yang akan memberikan komentarnya? Mangga. Mas Eling mungkin bisa dibantu ya, siapa yang raise hand? Enggak, Pak, Ibu. Mungkin bisa langsung raise hand saja yang belum yang mau menjawab. Atau enggak langsung on mic saja tidak apa-apa, Pak. Ya, baik. Enggak, saya tunggu. Kira-kira apa yang terpikirkan dari oleh Ya, Bapak Ibu begitu ya? ya, Terkait dengan oke. ilustrasi. Mangga, mangga, Mungkin silakan. bisa komen, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, ini. Ya, Perkenalkan nama Wibowo, ya. Peksos Kabupaten Tegal. Eh, Mhm, dari melihat gambar itu kita dari satu sisi sebelah kiri kalau dilihat dari saya, Bu. Itu mhm, memang kita fasilitas sama, tapi mhm, ketika ditempatkan itu menempatkan kedudukan yang punya disparitas atau perbedaan yang jauh lah antara teman-teman ini atau siswa-siswa ini. Namun mhm, ketika kita menempatkan sarana prasarana ya yang menyesuaikan dengan kondisi anak, mhm, maka kedudukan itu akan sama di mata anak atau di mata pendidik. Jadi sebelah kanannya itu kan sama dengan tujuan sama itu mengacungkan apa itu jarinya itu kedudukannya sama dengan fasilitas yang mungkin dibedakan ya antara mhm, yang tinggi, yang rendah itu menyesuaikan dengan kondisi anak. Nah ini memungkinkan saya berpendapat bahwa memang
ketika bicara tentang inklusi, yang kasat mata saja, ini kita memang belum mengadvokasi pada sisi sarana prasarana yang ada, terutama ketika kita bicara sekolah ramah difabel atau desa ramah difabel atau beberapa bangunan-bangunan. Ketika kantor itu memang kita sudah beberapa menyesuaikan ya untuk ramah disabilitas, bagaimana di contoh WC lah yang sering kita gunakan. Itu memang belum sepenuhnya kita ke arah sana. Saya melihat beberapa sekolah-sekolah juga belum mengarah pada bentuk bangunan fisik yang memang pada ramah disabilitas. Jadi perlu ada upaya memang di sini. Kebetulan saya di komite sekolah, anak saya di SD ya, kadang sering itu ya. Ya artinya kita di samping satu sisi saya di pekerja sosial, saya juga di sisi keluarga ya punya anak yang memang ada di SD, ada SMP dan ada di PAUD. Namun saya melihat itu, artinya kita belum menyentuh pada kurikulum atau pada kompetensi pendidik untuk bisa apa ini sekolah inklusi itu. Nah, kemarin saja kami sebenarnya lebih pada advokasi, regulasi yang ada di sekolah itu. Artinya kita tidak membuat program baru. Contoh kemarin kesiapsiagaan bencana nasional ya. Kita coba Tagana masuk sekolah. Nah, mereka itu sebenarnya sudah ada Permendikbud 33 2019 tentang satuan pendidikan bencana. Tapi apakah sekolah itu memahami bahwa kesiapsiagaan bencana ada di sekolah satuan atau manajemen lah satuan pendidikan aman bencana seperti itulah, termasuk di inklusi ini hanya jargon atau memang ini sudah pada menyentuh beberapa aspek yang ada. Nggih, mungkin itu Bu, terlalu lama mungkin saya ngomong. Oke, Maaf, tidak. nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wibowo. Ini artinya Pak Wibowo itu lebih setuju yang ilustrasi yang sebelah kiri atau sebelah kanan Pak Sebelah Wibowo? kanan, sebelah Sebelah kanan. kanan. Iya, Oke, dari saya ini baik. sebelah kanan Iya, dari saya yang baik. sama itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi tidak bisa dipungkiri ya Pak Wibowo bahwa praktek inklusif begitu ya, tentunya masih banyak yang menggambarkan sisi yang sebelah kiri ya, Pak Wibowo ya. Iya. Ya, oke. Contoh Baik, KIS itu, ya. iya contoh ajuan KIP ya, PIP Ya. itu kan seolah semua rata, padahal kita harus prioritas pada orang-orang yang memang tidak mampu, seperti Ya. itu. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Wibowo. Nah, mungkin ada dari perspektif yang berbeda begitu ya melihat visualisasi ini. Silahkan, mungkin satu orang lagi. Enggak, dari Bapak Ibu Ya. ada yang memberikan pendapat tentang gambar ini. Oke, masih ada satu orang lagi. Oke, ya. Belum ada Bu, mungkin Bu. Belum, ya. Oke. Biasanya pakai suara. Jadi sebenarnya ya, baik sebenarnya dari Ibu respon. izin. Oh ya, Oh, itu silakan. ada Bu. Ya, mangga. Ya, Ibu, saya Pak Sujana, Ibu. Oh ya, silakan Pak Sujana. Iya, Ibu punten, maaf. Saya lagi di jalan, tapi tidak apa-apa ya Bu, terdengar ya Bu Ya, suaranya. jelas. Ya, Oke. mangga. Mungkin kalau pemahaman saya, kalau saya memang seorang guru yang berada di sekolah reguler, yang sedang berusaha untuk menerapkan sekolah inklusif bagi anak-anak yang beradeka. Jika saya lihat dari gambar, yang sisi sebelah kiri adalah apa yang terjadi saat ini. Jadi kita berusaha sekolah mensejajarkan semua siswa itu sama, dengan fasilitas yang sama, dengan hambatannya sama, semua disamakan. Tanpa melihat bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Seperti lihat dari gambar, tingginya sama, tapi tidak melihat bahwa ada anak yang memang di bawahnya yang lebih rendah gitu ya Bu ya. Oke. Iya. Mungkin kalian sisi sebelah kanan berusaha untuk mensejajarkan bahwa anak itu pada dasarnya adalah sama. Jadi berusaha untuk sekolah itu
berusaha untuk mendukung, untuk melihat kebutuhan anak itu seperti apa. Itu aja sih Bu, kalau gambaran dari saya Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Terima Sujana. kasih Bu. Ya, mangga. Jadi tentunya kan sesuatu yang ideal adalah apa yang memang berangkat tadi ya dari konsep tentang pendidikan inklusif, kemudian esensinya sebenarnya apa, ya sampai ke tujuannya juga dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, ketika ini dikaitkan dalam konteks keberagaman dalam pembelajaran di sekolah, ya. Tentunya kita akan melihat adanya keberagaman tadi. Keberagaman dalam hal ya usia, dalam hal kemampuan, dalam hal secara fisik begitu ya. Nah, ini kan bisa tergambarkan dari ketiga anak ini kan berbeda ya. Mungkin dari sisi apa namanya ya secara fisiknya juga, secara usianya dan mungkin juga secara kemampuannya. Dan ini tidak apa ya, tidak diakomodasi oleh seorang guru. Yang penting guru memberikan materi saja gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita melihat sebelah kanan tentunya apa ya, pemberian media atau sarana prasarana yang boleh dikatakan ini berupa apa ya, kotak begitu ya. Nah, ini tentunya kan ada keputusan, ada pertimbangan yang menjadikan guru ini harus memberikan kotak ini kepada anak yang pendek, yang lebih pendek ya berikanlah kotaknya yang lebih banyak, begitu kan. Demikian juga untuk yang perempuan ini, siswi ini gitu kan ya. Dia cukup dengan 2 saja. Toh dia bisa untuk melakukan aktivitas menulis. Ya, nah, tapi untuk si kakak ini karena tingginya juga sudah memadai, kemudian dianggap bahwa dia tidak perlu dibantu dengan alat ini, dengan media ini gitu ya, sehingga apa tanpa menggunakan itu pun anak tersebut bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, jadi untuk berpindah dari yang kiri, dari gambar kiri sebelah kiri ke sebelah kanan ini ya tentunya ini merupakan sebuah proses yang panjang yang perlu memperhatikan adanya keberagaman tersebut dan berimplikasi terhadap bagaimana ya penetapan. Oke. Ya, penetapan materi, metode, sarana prasarana dan sebagainya sehingga di sini muncul rasa keberadilannya ya, rasa kebersamaannya ya. Nah, jadi ilustrasi ini mudah-mudahan mampu memberikan gambaran kepada kita memang sulit sebenarnya bagi kita untuk melakukan apa yang termaktub di dalam penjelasan-penjelasan tadi, tapi paling tidak kita akan mencoba berangkat dari apa yang sudah yang ada ya, policy yang ada, kemudian juga bagaimana kebijakan tersebut bisa terwujudkan melalui budaya yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, termasuk orang tua, begitu ya, guru, untuk bisa melaksanakan secara konsisten dan berkomitmen melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang tentunya berpihak dan harus berpihak kepada peserta didik yang sangat beragam ini. Nah, tetapi eksekusinya ada pada bagaimana kita mengimplementasikannya secara praktis, ya, secara praksisnya seperti apa. Nah, ini diwujudkan dengan adanya akomodasi, diwujudkan dengan adanya modifikasi kurikulum, modifikasi materi, tujuan maupun evaluasinya, termasuk sarana prasarana. Ya, nah jadi mudah-mudahan dari ilustrasi ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini adalah sebuah proses untuk mewujudkan pendidikan inklusif dalam konteks pembelajaran di kelas begitu ya. Nah,
ketika kita berbicara tentang keberagaman di sekolah, di kelas maupun di masyarakat, nah dari perspektif kami ya tentunya peserta didik itu kan bisa macam-macam. Nah, tapi yang saya bidik saat ini adalah lebih kepada sasarannya adalah ya tentu saja anak usia sekolah ya, dari rentang usia TK ya sampai SMA begitu ya, sampai usia 18 tahun begitu. Nah, tetapi kenyataannya kalau berbicara tentang ABK, ada anak berkebutuhan khusus yang memang mengalami hambatan secara permanen dan temporer. Nah, seperti apa anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan permanen dan temporer itu? Nah, kita saat ini sudah memasuki konteks terkait dengan keberagaman tadi, ya. Di kelas dan mungkin juga ada Bapak Ibu yang kalau misalkan seperti tadi Pak Sujana, beliau kan sebagai guru SD ya di sekolah reguler, tentunya dihadapkan juga ada anak-anak atau peserta didiknya yang memang mengalami hambatan ya. Nah, apakah itu sifatnya permanen atau temporer? Mari kita sama-sama lihat, sama-sama cermati di slide berikutnya. Nah, apa yang membedakan antara anak yang sifatnya temporer dan permanen? Nah, kalau yang temporer itu bisa jadi hambatannya itu atau hambatan belajar maupun perkembangannya disebabkan oleh faktor eksternal, ya. Jadi bukan dari diri anak itu sendiri dan sifatnya sementara, begitu ya. Nah, ini juga bisa menggambarkan yang temporer ini sebagai akibat secara tidak langsung dari kondisi lingkungannya. Jadi ketika guru melakukan memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, begitu ya, tidak sesuai dengan gaya belajar anak, maka akan muncul hambatan-hambatan pada diri anak tersebut. Yang mana ini sebenarnya bukan dari diri anak itu sendiri. Secara potensi anak itu mampu, intelijensinya bagus, tetapi karena guru tidak bisa memberikan layanan yang sesuai, maka potensi-potensi tadi menjadi tidak berkembang. Atau bisa jadi karena temporer ini anak-anak yang korban KDRT, ya, kemudian di suku terasing, di mana akses pendidikan itu tidak bisa dia dapatkan. Kemudian di daerah yang konflik, ya, sehingga seharusnya anak itu belajar, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka dia tidak mendapatkan layanan pendidikan. Begitu ya. Nah, tetapi ketika situasinya sudah berubah, maka kebutuhannya itu akan kembali lagi ke atau kondisinya atau hambatan itu akan hilang ya sesuai dengan seiring dengan kembalinya lagi kondisi ke semula begitu ya. Nah, itu sifatnya yang temporer. Nah, lalu yang permanen seperti apa dan siapa saja? Nah, yang permanen ini tentu saja bisa disebabkan karena faktor internal dari diri anak itu sendiri dan sifatnya menetap ya dan berlangsung secara lama begitu ya, dan itu bisa diakibatkan sebagai akibat langsung dari kondisi disabilitasnya ya atau dari hambatannya itu begitu ya. Nah, siapa saja yang masuk dalam ABK yang permanen itu? Ya, salah satunya bukan salah satunya ya, banyak sekali. Ada anak yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, anak autis, ya dan sebagainya yang insya Allah nanti kita coba lihat secara sepintas ya keberagaman itu seperti apa, tapi dilihat dari anak-anak berkebutuhan khusus yang menginginkan atau mendapatkan pendidikan secara khusus ya, di samping juga layanan secara khusus begitu ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa siapa saja yang masuk dalam anak kategori permanen, tadi anak tunanetra, tunarungu yang kesulitan belajar sekalipun itu masuk di dalam konteks ABK yang sifatnya permanen begitu ya. Nah, lalu yang temporer itu tadi ya
korban KDRT, anak yang terlibat dalam hukum, ya, di daerah konflik, yang korban anak dengan HIV, ya, AIDS, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini tadi sudah saya tekankan bahwa yang sifatnya temporer ini bisa jadi ketika ini sudah diintervensi, sudah diberi treatment, ya, bisa kembali lagi ke ke kebutuhan yang awal lagi gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk anak yang dengan yang permanen ini memang membutuhkan intervensi dan waktu yang sangat lama begitu ya, seperti itu. Nah, dari sekian banyak anak-anak berkebutuhan khusus ya, mohon izin Bapak Ibu bahwa sesuai dengan konteksnya di pendidikan khusus, maka wilayah yang beragam ini kan banyak sekali tuh ya, ada berapa begitu. Dan ini di sekolah ataupun di masyarakat pastinya akan ditemukan anak-anak yang dengan hambatan atau dengan kondisi dari mulai anak berkesulitan belajar, lambat belajar, anak autis ya, cerdas istimewa, gangguan majemuk atau hambatan majemuk, gangguan komunikasi, anak yang tidak melihat, anak yang tidak bisa mendengar, ya, anak tunagrahita yang mengalami hambatan kecerdasan, mengalami gangguan fisik dan motorik, emosi dan perilaku dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini tentunya kita tetapkan sebagai sebuah keberagaman. Ya, nah maka sesuai dengan tadi diskusi kita ya di slide sebelumnya, kita kan tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, tetapi tentunya kita harus memahami dulu ya karakteristik atau kondisi dari anak-anak yang tergambarkan begitu banyak ini ya. Nah, oleh karena itu kita akan coba menguraikan sedikit saja terkait dengan beberapa kelompok ya anak yang dikategorikan memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama anak tunanetra. Bapak Ibu saya yakin sudah sangat mengenal sekali ya anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan ini. Ya, secara konsep ini sangat sederhana bahwa mereka yang dikategorikan sebagai anak tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan adalah ya tentu saja mengalami hambatan atau ya memiliki kelemahan dalam penglihatan begitu ya. Nah, pengelompokannya tentu saja ada yang benar-benar total ya atau totally blind dan ada yang masih memiliki sisa penglihatan ya. Artinya dia masih bisa mengakses cahaya, yaitu dikatakan sebagai low vision. Nah, apa yang mereka butuhkan ya itu ya tentunya karena hambatan yang paling utama mereka hadapi adalah terkait dengan visualnya, penglihatannya, maka kita bisa mengalihkan kepada pengembangan pendengarannya ya dan tentu saja perabaannya. Oleh karena itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anak tunanetra lebih mengembangkan pada aspek audio ya. Dia bisa diarahkan untuk kemampuan bernyanyi, kemudian juga dia pintar dalam massage ya, gitu. Memijat itu kan mereka sangat ahli sekali. Di samping tentu saja keterampilan yang lain. Nah, apa yang dibutuhkan oleh mereka tentu saja untuk supaya mereka bisa mandiri, mereka kan harus diberikan program khusus yaitu orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi serta bagaimana mereka dikenalkan dengan tulisan braille. Ya, itu ya terkait dengan anak tunanetra ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada anak yang lainnya yaitu anak tunarungu atau anak yang mengalami hambatan pendengaran. Ya. Nah, ini dari visualisasi juga bisa kelihatan ciri atau gambaran anak yang mengalami hambatan pendengaran itu ya
kadangkala mereka kan menggunakan bahasa isyarat ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga mereka kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, tetapi kita melihat ada dua kategori besar ya, anak yang masih memiliki sisa pendengaran, yaitu yang kurang dengar dan yang tuli ya, yang berat sekali. Jadi kalau dicek, kalau dites melalui audiometer ya, itu akan tergambarkan tingkat kehilangan pendengaran dari anak tersebut, di mana mereka tidak bisa merespon bunyi atau suara yang ada dari luar dirinya. Begitu, ya. Oleh karena itu, apa yang diperlukan bagi mereka tentu saja adalah latihan berkomunikasi ya, melalui latihan pendengaran ya, atau PKPBI, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama, dan tentu saja latihan artikulasi. Karena mengapa mereka harus dilatih artikulasinya? Karena mereka tidak mampu untuk mendapatkan feedback bahwa kalau dia mendengar kata suara bola, maka yang harus dia ucapkan itu ya harus sama persis kan, bola. Nah, tetapi karena mereka mengalami kehilangan pendengaran, sehingga mereka tidak sadar dan tidak mengenal ya bola itu seperti apa begitu. Maka harus dilatih pembentukan artikulasinya. Nah, itu sekilas tentang anak tunarungu yang mungkin nanti di dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut lagi baik untuk anak tunanetra, tunarungu maupun anak-anak yang lainnya ya. Nah, kalau melihat dari gambar ini Bapak Ibu ini kan menggambarkan tentang anak Down syndrome ya, atau ya kita katakan menjadi bagian dari anak tunagrahita. Nah, cirinya tentu saja dicirikan dengan bahwa mereka memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata ya, dan disertai juga dengan ketidakmampuan mereka di dalam beradaptasi perilaku, dan itu muncul pada usia masa perkembangan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa anak itu IQ-nya di bawah rata-rata misalkan, dan itu bisa tercirikan dari perilakunya dia yang mungkin agak sulit untuk bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat atau aturan yang ada di sekolah maupun aturan yang ada di rumah begitu ya, karena ketidakmampuan dia di dalam memahami nilai-nilai maupun aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, klasifikasinya Bapak Ibu bisa dilihat seperti apa ya, dari mulai yang kategori ringan sampai yang memang berat begitu ya. Nah, kalau dulu mengenal adanya debil, imbesil, idiot begitu ya. Nah, itu sudah hilang istilah-istilah itu. Kemudian juga ada istilah mampu didik, mampu latih, mampu rawat begitu ya. Itu juga sudah mulai agak ditinggalkan begitu ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita memberikan layanan yang sesuai dengan kondisi mereka dimanapun, baik di sekolah khusus untuk mereka maupun di sekolah reguler maupun di masyarakat. Nah, apa yang harus kita berikan kepada mereka? Tentu saja kan mereka harus bisa menyesuaikan diri ya, menyesuaikan perilaku-perilaku mereka supaya sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Nah, paling tidak mereka bisa mandiri dalam aktivitas sehari-hari, ya, activity daily living. Jadi bagaimana kita membina mereka untuk paling tidak mereka mampu untuk merawat dirinya sendiri, mampu untuk menolong dirinya sendiri ketika keadaannya dimungkinkan bagi dia untuk tidak ada orang lain begitu ya. Bagaimana ketika dia harus mampu kelihatan enak dilihat gitu ya. Nah, jadi dan tentunya juga itu semua menjadi bekal untuk bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas begitu ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang anak tunagrahita. Nah, selanjutnya ada anak tunadaksa atau anak dengan hambatan motorik atau fisik ya. Nah, tentunya ini banyak sekali jenisnya Bapak Ibu ya, yang mana mereka ini
bisa jadi disebabkan karena gangguan atau kelainan dari neuromuskulernya ya. Jadi dari otak, dan jenis-jenisnya banyak sekali. Ada yang cerebral palsy juga banyak, kemudian juga polio dan yang lumpuh. Nah, lalu kalau saat ini kan kita sering mendengar kata stunting begitu ya. Nah, apakah masuk dalam kategori anak tunadaksa? Nah, ini pertanyaan yang mungkin harus kita jawab bersama-sama ya. Nanti mungkin kita akan diskusikan. Nah, kita lanjutkan dengan kondisi atau gambaran dari profil anak tunadaksa. Jadi ada banyak jenisnya mereka itu ya. Ada yang memang masuk dalam kategori cerebral palsy, tadi ada yang tremor, ya, rigid, kemudian spastik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Ya tentunya adalah fisioterapi, ya, dengan melibatkan fisioterapis. Kemudian bagaimana kita kembangkan kemampuan geraknya, termasuk kemampuan kemandirian mereka untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, nah ini akan terkait dengan tadi penjelasan dari Pak Wibowo ya, terkait dengan sarana prasarana atau aksesibilitas ya, aksesibilitas secara fisik maupun secara non fisik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat ada anak yang memang mengalami hambatan emosi dan sosial ya. Nah, ini seringkali kita mencapnya sebagai anak yang nakal gitu ya, nggak mau diam gitu kan. Padahal kalau dilihat secara ini agak berbeda begitu ya. Nah, mereka itu mengindikasikan adanya perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Jadi mereka secara kemampuan intelijensinya itu sangat baik begitu ya, hanya terjadi sebuah apa ya istilahnya, mereka tidak mampu mengontrol emosinya bahwa kalau dalam situasi seperti itu kamu harus berperilaku seperti ini. Kalau kamu punya keinginan, kamu harus bisa meredamnya, bisa memprioritaskan bahwa kamu harus antri, bahwa kamu harus melakukan perilaku-perilaku yang tidak membuat orang lain celaka dan sebagainya. Nah, pada diri mereka itu kecenderungannya untuk berontak begitu ya. Nah, sehingga muncullah perilaku-perilaku tadi ya. Nah, apa yang harus kita intervensi apa yang harus kita berikan ya tentu saja bagaimana kita melakukan treatment tingkah laku termasuk rehabilitasi sosial. Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan anak-anak tunalaras ini ya, dan kadangkala ini berpotensi untuk terlibat dalam hukum ya, apa ya istilahnya itu, anak yang berhubungan dengan hukum ya apa gitu ya, dan itu ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, kemudian anak autis. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat kenal dengan anak-anak autis begitu ya. Tetapi paling tidak dicirikan dengan 3 hal, yaitu mereka mengalami hambatan dalam komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, kemudian interaksi sosialnya dan perilakunya. Nah, biasanya itu terindikasinya pada usia-usia di awal, yaitu sebelum usia 3 tahun. Nah, sebenarnya bagaimana upaya yang bisa kita berikan? Ini tentu saja akan dipengaruhi oleh pengklasifikasian dari anak itu sendiri ya. Ada yang masuk dalam high function, middle function maupun yang low function. Nah, ini semua penggolongan ini akan memberikan implikasi dalam pemberian layanannya. Seandainya mereka hambatannya pada komunikasi, maka apa yang harus kita berikan? Seandainya mereka mengalami hambatan dalam interaksi sosialnya, apa yang harus kita berikan? Dan ini tentunya ketika Bapak Ibu ingin melakukan hal tersebut, ini harus melakukan kolaborasi dengan para ahlinya, begitu ya. Seperti itu sesuai dengan memang tuntutan manakala kita harus melayani anak-anak tersebut dalam konteks pendidikan inklusif ini.
ya. Nah, ada anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Saya pikir ini bisa kita skip saja, Bapak Ibu ya, karena ini memang tidak banyak kita menemukan ya, artinya ini perlu proses asesmen yang sangat yang sangat cermat begitu ya, untuk kita mengatakan bahwa anak itu memiliki kecerdasan yang istimewa. Bisa melihat bagaimana seorang Pak Habibie ya, kemudian juga yang memiliki IQ yang tinggi itu bisa tergambarkan. Yang jelas kalau dalam konteks persekolahan, mereka ini menunjukkan adanya kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas yang sangat-sangat tinggi ya, di atas kemampuan anak-anak seusianya. Nah, kalau misalkan di masyarakat atau di tempat Bapak Ibu berada, kita dihadapkan dengan anak tadi, anak tunanetra, ada anak tunarungu, ada anak tunagrahita yang notabene kecerdasannya di bawah rata-rata, malah di situ juga ada anak yang memiliki IQ yang tinggi. Nah, gambaran atau visualisasi tadi itu kan bisa jadi ketika kita memberikan materi atau pelayanan yang sama, tentunya ini menjadi tidak adil. Ya, jadi anak yang tunagrahita itu akan tertinggal jauh ya dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki kemampuan IQ yang tinggi begitu ya, dan termasuk yang rata-rata. Jadi ini diperlukan sebuah upaya yang sangat-sangat komprehensif begitu ya, tetapi harus diawali dengan adanya kesadaran dan kesediaan dari kita untuk memahami adanya keberagaman tersebut. Nah, tentunya muncul pertanyaan Bapak Ibu, kita sudah meyakini adanya keberagaman, tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tentunya perlu ada waktu, perlu ada kesempatan yang terpisah barangkali ya, untuk kita sama-sama mendiskusikan tentang bagaimana intervensi yang tepat bagi anak dengan keberagaman ini, ya seperti itu. Nah, di dalam konteks sekolah reguler ada juga kita menemukan anak yang mengalami kesulitan belajar, ya. Nah, tentunya ini pun menjadi permasalahan yang dihadapi mungkin juga pada anak-anak kita di rumah, tergambarkan adanya kesulitan belajar begitu ya, tetapi bukan sebagai misalkan anak yang tidak bisa tidak bisa membaca begitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemampuan persepsinya mereka. Kita bisa melihat apakah mereka itu ada hambatan lain tidak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita identifikasi dulu sebelum akhirnya kita memberikan layanan yang tepat bagi mereka ya, seperti itu. Nah, sebagai penutup ada quote gitu ya, bagaimana dari Jeffcoat dan Davis ya tahun 2012 bahwa kebutuhan untuk saling memberi solusi melalui nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi budaya, tradisi, agama, dan perilaku tertentu adalah sebuah keniscayaan. Nah, keniscayaan itulah yang menjadi modalitas kami, modalitas kita semua untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan lingkungan dari teman-teman atau dari anak-anak kita ya, yang mana pada akhirnya kita benar-benar akan membawa mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dan diharapkan mereka bisa berkembang kemampuannya secara optimal. Ya, nah barangkali itu Mas Eling yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut bisa didiskusikan di dalam sesi selanjutnya ya, seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas atas materinya yang sangat bagus tadi tentang pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Materi ini sangat apa namanya sangat bermanfaat khususnya untuk para guru-guru di sana yang mungkin memiliki anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang yang tidak mungkin juga diberikan pendidikan seperti biasa dan harusnya diberikan pendidikan khusus juga untuk mereka dan disesuaikan dengan kebutuhan yang apa namanya yang mereka butuhkan. Kayak misal kalau anak dengan tunagrahita mungkin dibutuhkan untuk sosialisasi dan juga activity daily living. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Ya. oke. Oke, Mhm. mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya dan juga langsung on mic saja bertanya kepada narasumber. Atau jika tidak memungkinkan untuk berbicara secara langsung, bisa langsung ditanyakan lewat chat, tidak apa-apa. Ya. Mungkin Raisen terlebih dahulu. Ya, ya mohon maaf ini nggak bisa on cam soalnya jaringannya lagi jelek, Bu. Tidak apa-apa. Tidak aku. Ya. Ya. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Kita sampai jam berapa ya, Mas Eling ya? Sampai jam 11.30, Bu. Mungkin 15 Oke. menit saja sudah cukup. Ya, oke, mangga, mangga. Enggak, Bapak Ibu yang mau bertanya? Halo, tes. Ya, enggak, Bapak. Pak Abu Ya, ya. nih, Bu. Saya pakai suara aja. Ya, silakan. Apa namanya? Sebenarnya sumbernya apa itu inklusif dan eksklusif tuh kan pada perilaku seseorang atau manusia atau lembaga kan. Mhm. Nah, sebab kita kan suka melihat ada pejabat yang eksklusif, atau orang kaya eksklusif, atau ulama, atau ustadz, atau kiai, atau guru gitu kan. Mhm. Mohon terangkan Bu, Iya, terkait. diamnya itulah istilahnya. Maaf, tadi saya dari Tasik Bu. Oh, dari Tasik, Ya, Bapak. Sama ya. dong, saya juga dari Tasik. Terima kasih Bu. Ya, mangga, mangga. Mungkin Mas Eling bisa ditampung dulu ya. Barangkali ada yang apa Oh, pertanyaan yang sama gitu, mengarah yang sama. oh Biar iya, siap, siap. kalian. Ya. Mungkin dipersilakan Bapak Ibu lain yang mau bertanya. Ini pertanyaan dari Bapak Abu Solihin ditampung terlebih dahulu ya Pak. Mungkin dari Pak Wibowo tadi yang sudah berbicara. Mungkin mau bertanya. Ada diskusi Pak. Oh, dari Pak Pak Ananta. Nanta, Pak Ada peran Ananta. banyak menarik ini. Iya. Jadi bentar. Eh, terkait ketika kita di sekolah ya, misalnya sekolah yang memang sekolah formal, kita menemukan asesmen. Mungkin ada satu pengalaman ya dari teman ketika itu di sekolah formal yang misalnya terlambat belajar. Apakah itu harus atau memang misalnya rekomendasinya, oh ini ke SLB, artinya anak itu keluar misalnya di sekolah kan di sekolah SLB. Atau ketika kita menemukan ya misalnya hal-hal yang seperti itu kan. Kalau terlambat belajar kan keterlambatan berpikir artinya itu kan tertinggal lah dibanding teman-temannya. Apakah perlu seperti itu? Misalnya rekomendasi ke SLB atau tetap dipertahankan di sekolah itu seperti itu ya. Kadang hal ini yang kadang perlu apa namanya ya pengertian dari mungkin pihak sekolah atau pihak orang tua yang memang melihat misalnya kok enggak kok anak saya misalnya karena kurang belajar. Nah, seperti itu Bu, itu saja Bu kaitan dengan eh, terlambat belajar ini. Terima kasih. Ya, mangga, mangga. Mohon maaf, barusan dengan Bapak siapa? Pak Wibowo atau siapa Pak Ananta yang terkait dengan lambat belajar ini? Ini dengan Pak Wibowo Bu. Pak Wibowo, ya, oke, baik. Ya, mangga. Mungkin satu lagi. Wah, ini, Ini ada Ibu di chat. ya, oke. Mungkin bisa link bacakan aja. Ya, silakan, tolong dibacakan.
dari Ibu Bella Safira dari Bali. Izin bertanya, kiranya untuk saat ini program sekolah dan madrasah, ada yang madrasah atau sekolah inklusi, di mana sekolah dan madrasah saat ini tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Satu sisi, kami positifnya, anak-anak ABK bisa menerima haknya sekolah seperti anak-anak formal lainnya, tapi satu sisi, masih banyak adaptasi sekolah terutama guru dan juga sarprasnya serta kurikulumnya. Mungkin bagaimana menurut Ibu akan program sekolah ini? Oke, baik. Ya, Oke, oke. monggo Bu, dipersilakan. Oke, Mas Eli mungkin cukup dulu ya dari 3 respon ya, Iya, dari Pak Abu, kemudian dari Pak Wibowo dan Ibu Bella, Mbak Bella ya. Baik, sebenarnya kalau berbicara tentang pendidikan inklusif, memang ini kalau di Indonesia tentu saja ini kan baru berkembang di tahun 1980-an lah ya. Jadi boleh dikatakan ya kita ini sebenarnya tertinggal ya. Nah, tetapi sebenarnya praktek-praktek pendidikan inklusif itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari begitu ya. Mungkin hanya kita tidak menyadarinya ya. Nah, karena kita kembali lagi bahwa pendidikan inklusif ini kan sebagai sebuah falsafah, sebagai sebuah filosofi, sehingga tidak ada wujudnya yang seperti apa gitu ya pendidikan inklusif ini. Kita sedang menuju ke sana. Dari apa yang bisa kita lakukan, itulah yang coba kita maknai sebagai pendidikan inklusif ya. Nah, kalau kita melihat sebagai kapasitas kita sebagai manusia ya, baik itu sebagai manusia yang sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, maka akan nampak ya di situ ketika berbicara sebagai makhluk individu, artinya bicara tentang dirinya sendiri. Nah, dalam perkembangannya, ketika berbicara sebagai makhluk sosial, artinya orang tersebut atau individu tersebut akan memerlukan dan akan berinteraksi dengan lingkungan secara lebih luas. Nah, munculnya inklusivitas, munculnya eksklusivitas itu berangkat dari 2 hal tadi, ya. Ketika saya merasa bahwa dengan posisi saya, dengan latar belakang pendidikan saya sama dengan seseorang di dalam satu kelompok misalkan kan, nah itu kadangkala akan memunculkan sebuah eksklusivitas. Nah, dulu ketika muncul ada program sekolah RSBI itu Bapak Ibu, aduh saya lupa sampai lupa ya, di mana itu kan sekolah Bu. ya itu Sekolah kan bertaraf internasional. ya sekolah bertaraf internasional lah ya, dengan kurikulumnya yang berbeda, dengan seragamnya yang berbeda begitu ya. Nah itu kan secara psikologis akan menimbulkan sebuah kelompok begitu ya, yang eksklusif begitu kan ya, karena didasarkan kepada kepentingan yang sama ya, bahwa ada tuntutan di dalam kelompok tersebut untuk sama-sama. Kalau baju ya bajunya harus sama ya, dress code-nya harus sama. Kemudian juga penghasilannya ya rata-rata kalau sosialita itu kan ya di atas kaum jet set gitu kan ya, berapa begitu kan. Nah, di situ ada aturan-aturan yang menuntut anggotanya itu harus mampu memenuhi target-target tertentu begitu ya. Jadi ada sebuah pengelompokan yang dibangun oleh individu di dalam kelompok tersebut untuk bisa tetap eksis begitu ya. Dan ini berbeda dengan pihak di luar kelompok tersebut begitu ya. Nah, itu gambaran seperti itu sudah nampak di sejak awal begitu. Jadi eksklusivitas itu artinya lebih ke bagaimana menguatkan argumen-argumen yang menurut mereka itu bisa dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu. Orang lain tidak bisa begitu ya, karena aturan-aturan tadi.
Nah, ini jelas kan akan memunculkan sebuah diskriminasi, sebuah arogansi, begitu ya, bahwa ini berbeda. Nah, sementara kan kapasitas kita sebagai makhluk sosial, tentu saja kita tidak bisa melihat itu untuk dijadikan sebagai sebuah pengiyakan gitu ya, harus diterima tidak, karena kan orang berbeda, sosial, ekonomi dan seterusnya dilakukan, maka akan muncul kaum-kaum tertentu yang akan terjolimi, akan dirugikan, begitu ya. Nah, apakah itu karena kondisi sosial ekonominya, karena kondisi fisiknya, karena latar belakang sosial ekonominya dan sebagainya, sehingga tidak mampu masuk di dalam komunitas tersebut. Nah, jadi eksklusif itu sudah nampak dan ternyata tergambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau ini semua tetap dilakukan, maka akan berapa banyak orang-orang yang dirugikan dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan berprinsip pada bahwa manusia itu sama, memiliki potensi yang harus dikembangkan, maka dengan apapun kondisinya, ya kita harus berikan layanan pendidikannya. Jadi, anak karena tidak mampu untuk bersekolah di sekolah favorit, ya cukup dia sekolah di tempat di mana dekat dengan rumahnya, begitu ya. Yang penting dia mendapatkan layanan pendidikan. Nah, jadi berbicara tentang inklusif, eksklusif itu ya kembali lagi akan dipengaruhi oleh 3 hal sebenarnya. Ya, terutama kalau kaitannya dengan adanya dikotomi inklusif, eksklusif itu terkait dengan yang namanya indeks pendidikan inklusif, yaitu budaya, ya, culture, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu barangkali Pak Abu ya, berbicara tentang inklusif eksklusif, ya kita berupaya untuk bisa meleburkan begitu ya, tidak ada eksklusivitas, tetapi yang nampak adalah inklusivitas dengan merangkul semua dalam kondisi apapun, begitu ya. Itu idealnya, itu normatifnya seperti itu. Nah, lalu pertanyaan dari Pak Wibowo, ketika kita melakukan asesmen, ya itu sebenarnya dalam rangka untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena nyatanya suka atau tidak suka, ada banyak anak-anak yang masuk dalam kelompok yang dia cepat tanggap begitu ya, ketika dia mendapatkan materi dari gurunya, kemudian ada yang biasa-biasa saja, dengan waktu yang ditentukan, anak itu harus mampu apa, anak tersebut yang rata-rata itu bisa melaksanakannya. Tetapi ada juga anak yang memang kesulitan untuk bisa mencapai target tersebut. Sudah diberi waktu yang sama, sudah diberi materi yang sama, tetapi nyatanya hasilnya atau produknya tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan, maka bisa jadi anak tersebut terindikasi mengalami keterlambatan belajar. Nah, penyebabnya bisa jadi karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal adalah terkait dengan kemampuan persepsinya, gitu. Ya, ada anak yang memang ketika dia disuruh membaca karena adanya hambatan persepsi visual, jadi ketika diperlihatkan huruf P, dia melihat bahwa dia mempersepsinya menjadi huruf B atau D, sehingga dia membacanya menjadi salah. Begitu kan? Ketika dia perlihatkan ada angka 6, padahal sebenarnya itu angka 9 misalkan ya, dia menyebutnya angka 9. Nah, itu bisa jadi terkait dengan adanya kesulitan atau munculnya hambatan belajar karena faktor internal tadi terkait dengan kemampuan persepsinya. Nah, tetapi juga bisa jadi ini dikarenakan cara guru dalam membelajarkan anaknya tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak itu sebenarnya kalau dilakukan asesmen, dia itu sebenarnya tipenya itu atau gaya belajarnya lebih ke audio. Ya, dia akan bisa menerima informasi atau materi apapun dari gurunya dengan cara dia mendengarkan. Gitu kan, ya.
Nah, tetapi bukan dengan cara dia harus mencatat. Dia dengan mendengarkan saja sudah tahu apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, tetapi gurunya menuntut untuk anak itu harus bisa menulis, harus dicatat, harus ada PR yang banyak begitu. Nah, ini kan artinya tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, seorang guru yang baik tentunya bisa memberikan bentuk-bentuk tugasnya kepada anak tersebut dengan melihat tadi gaya belajarnya dia yang cenderung lebih ke auditori misalkan begitu ya. Maka kita kembangkanlah hal-hal yang terkait belum sepenuhnya ya seperti yang tadi Pak Sujana katakan. Jadi apalagi semua aturan yang berlaku semua anak kan harus diterima gitu ya. Sekarang ini tidak ada lagi label bahwa sekolah ini adalah sekolah inklusif, tapi semuanya harus menerima keberadaan ABK. Nah, ini kan memberikan konten kepada guru begitu ya untuk mampu melayani mereka tanpa harus diserahkan ke sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Karena ini sudah diatur dalam perundang-undangan bahwa sekolah reguler berhak menerima siswa apapun kondisinya begitu ya. Nah, jadi ini bagaimana kembali lagi kepada komitmen dari pihak sekolah begitu ya. Memang ada anggapan bahwa ketika sekolah dituntut untuk menerima anak tersebut dan diserahkan ke gurunya di kelasnya masing-masing, maka tanggung jawab guru menjadi bertambah. Nah, ini bisa menimbulkan permasalahan ya, baik dari sisi gurunya itu sendiri yang mungkin mohon maaf secara pemahaman, secara kemampuannya, secara kompetensinya belum mampu untuk melayani keberagaman tadi ya. Nah, tetapi itu juga bisa diperparah oleh sikap dari peserta didik yang lainnya begitu ya. Yang merasa bahwa anak itu apa sih gitu kan ya, apalagi berpotensi untuk menimbulkan bullying tadi gitu kan. Belum lagi ada orang tua yang merasa bahwa, aduh kalau ada di kelas saya, di kelas anak saya ada anak berkebutuhan khusus, khawatirnya anak saya tidak akan bisa dibimbing oleh guru tersebut karena guru tersebut fokus kepada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Atau jangan-jangan bisa jadi akan menular ya. Jadi kekhawatiran orang tua itu sangat-sangat berpengaruh juga terhadap munculnya keterlambatan belajar yang yang dihadapi pada anak-anak tersebut. Nah, mengenai apakah harus ditetapkan di sekolah tersebut atau harus direferal ke sekolah Iya, khusus, ya, maka itu silahkan kembali lagi harus didiskusikan secara lebih komprehensif dengan komite sekolah, dengan pihak tenaga ahli yang ada di sekolah tersebut ya. Nah, Iya, ini Bu. juga terkait dengan pertanyaan dari Ibu Bella tadi ya. Memang sampai hari ini permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah maupun madrasah adalah terutama dalam aksesibilitas ya, yang menuntut untuk bisa melaksanakan memberikan layanan kepada ABK tersebut itu masih terbatas ya. Belum lagi adanya ketidaksepahaman antara orang tua, antara guru, antara kepala sekolah ya dan sebagainya begitu ya, sehingga proses pemberian layanan pendidikan inklusif ini agak sedikit tersendat gitu ya, sekalipun regulasinya sudah sedemikian berpihak sebenarnya. Hanya kan itu kembali lagi kepada komitmen dari pihak sekolah itu sendiri. Memang tidak ada sanksi ketika sekolah belum mampu melaksanakan itu ya, tetapi kita harus bisa bersama-sama paling tidak tersebut bisa melakukan sebuah proses modifikasi
baik itu modifikasi dalam hal materi, dalam hal metodenya, dalam hal evaluasinya, termasuk juga bagaimana menciptakan aksesibilitas yang bisa menjadikan anak itu bisa menerima apa yang mereka butuhkan begitu. Ya Bu ya, jadi ini merupakan tugas bersama-sama ya, lintas sektoral ya, lintas lintas lembaga begitu ya, dan keberhasilan pendidikan inklusif ini jelas-jelas tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh tidak ada support system yang mendukung dari berbagai pihak, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Barangkali itu Bu Bella, Mbak Bella ya, kemudian Pak Abu dan Pak Wibowo. Mohon maaf jika jawabannya itu sifatnya masih normatif begitu ya. Sebenarnya saya menyadari bagaimana sebenarnya Bapak Ibu ini ingin kepada hal-hal yang sifatnya lebih praksis gitu ya. Tapi ya, nah ini juga menjadi pemikiran saya karena ini menjadi awal, merupakan awal silaturahmi saya dengan Bapak Ibu. Mungkin kalau saya diberi kesempatan lagi, saya akan mengembangkannya kepada hal-hal yang lebih operasional, yang lebih konkret begitu ya. Tapi paling tidak menurut saya kita awali dulu dari bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan adanya keberagaman tersebut begitu ya dalam konteks pendidikan inklusif. Itu Mas Siap. Eling, mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak Ya, Bu, bisa terima kasih. memuaskan. Memuaskan. Nah, ini ada Pak Bambang. Aduh, Ya, Pak mohon Bambang maaf. nih. Mangga masih ada waktu, Mas Eling. Kalau Ibu bagaimana Bu? Kalau dari saya tidak apa-apa sih Bu. Kalau dari Iya. Ibu. Ya, kalau saya sih karena sekarang ini kan sedang ada Proliga ya. Saya Oh, biasa untuk menonton Proliga. Enggak, ini Iya, udah guyon Proliga Bu. saya. Udah Kemudian mulai mau Proliga, masih betul. ini ya, masih euforia ini Iya, juara ya voli U2 Bu. Heeh. ya, dan sepak bola ya. Jadi Iya. kita harus memantau terus ya, 2 hari ke depan kan mau melawan Uzbekistan. Jadi Iya, kita harus sama-sama mempersiapkan. sama Ya, Bu. Iya. mangga silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Ima. Ya. Punten, ini ada mahasiswa saya penelitian tentang pendidikan inklusi ya. Mohon. Itu pihak sekolah itu tidak memperbolehkan mahasiswa untuk wawancara kepada peserta didik atau anaknya, dan juga kepada orang tuanya dengan alasan itu sangat privasi. Jadi mahasiswa kan untuk triangulasi itu kalau hanya guru masih kurang ya Bu. Ya. Yang kedua, melihat fasilitas pendidikan inklusi itu yang lengkap itu cukup mahal ya Bu. Ya. Pertanyaan saya dengan keluarga yang kurang mampu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, saya melihat di sekolah pendidikan inklusi itu belum ada peksos sekolah Bu yang menangani kebutuhan khusus. Itu 3 hal. Makasih Bu Ima, satur nuhun. Oh, mangga sami-sami ya. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bapak ini lebih ke kasuistis ya, di mana pertanyaan pertama sebenarnya kan kalau dalam lingkup di perguruan tinggi atau di dimanapun begitu ya, kan tugas kita adalah untuk mencari solusi ya atas permasalahan yang ada. Nah, tapi kenyataannya kan di lapangan ketika kita mengumpulkan data sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Ini menjadi sebuah tantangan. Nah, tentunya ini yang menjadi kendala utama bagaimana pihak sekolah yang seharusnya sangat dan harus welcome begitu ya,
tetapi karena persepsi ya, mohon maaf saya katakan sebagai persepsi atau cara pandang yang mungkin masih belum bisa menerima adanya perubahan, adanya perbedaan, adanya keberagaman ini, maka ini akan berdampak terhadap aturan atau kebijakan yang bisa jadi merugikan pihak lain. Yang notabene ini sebenarnya ingin sama-sama mencari solusi begitu ya. Nah, memang Pak Bambang, kita dibatasi oleh adanya aturan ya atau etika begitu yang mengharuskan seorang peneliti atau pencari data itu harus memenuhi dan tunduk kepada aturan-aturan itu. Nah, seandainya misalkan dari pihak sekolah istilahnya dengan anggapan yang tadi itu, nah nampaknya kita juga perlu melakukan upaya secara langsung menghadap ke orang tua dan siswanya tersebut begitu. Sekalipun mungkin pelaksanaan wawancaranya atau observasinya kan tidak di sekolah. Yang penting bagaimana ada kesepakatan di awal untuk melakukan wawancara tersebut atau penelitian tersebut atau penggalian data tersebut dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Bisa jadi dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu kan ya, ada orang tua yang merasa seolah-olah ketika ditanya oleh para peneliti ini kan berarti mengungkap masa lalu yang kelam gitu ya. Bisa jadi kan ya Bapak ya seperti itu. Jadi saya tidak suka diungkit-ungkit masalah saya gitu kan ya, apalagi terkait dengan kondisi anak saya gitu. Nah, lalu ketika seringkali juga peneliti merasa harus tergesa-gesa begitu ya untuk mendapatkan data itu. Nah, oleh karena itu mungkin ini saran saya adalah pelajari dulu apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan dari orang tua tersebut. Karena kita sendiri yang akan memerlukan data tersebut dari orang tua maupun dari siswanya begitu ya. Nah, pada akhirnya kita kan dipagari oleh etika penelitian di mana ketika kita mau mengekspos ya baik itu subjek secara visual ataupun secara ini kan harus ada izin dulu dan itu bisa diblurkan begitu ya dan minta izin dulu Bapak Ibu apakah data-data ini jelas akan tersimpan secara rahasia akan tetapi ketika ini akan diekspos begitu ya apakah dimungkinkan tidak gitu Bapak Ibu keberatan tidak ya artinya mungkin ketika berkaitan dengan nama mungkin namanya perlu diinisialkan atau ketika hal-hal yang sudah lebih pribadi atau yang lebih personal saya pikir penelitian itu sangat dimungkinkan untuk kita bisa bukan mengaburkan ya, menginisialkan ya, misalkan di rumah X atau dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan dengan tetap memperhatikan aturan atau etika penelitian begitu ya. Nah, tapi kalau orang tua sendiri tidak mau dan menolak ya nah kita juga harus mencari data yang lain gitu ya dan itu resiko sebagai sebuah penelitian ya untuk melakukan proses triangulasi begitu. Dengan catatan mungkin subjeknya memiliki karakteristik yang sama. Begitu Pak ya untuk pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan minimnya betul Bapak kalau bicara tentang sekolah jangankan ketika ini dibawa dalam situasi rumah ya, ketika kita berbicara di sekolah saja ya, sekolah khusus misalkan SLB itu kan dibutuhkan sarana prasarana yang sangat-sangat lengkap begitu ya. Dan itu memang mahal. Kalau mau mendirikan sebuah sekolah, mau menyelenggarakan sekolah khusus itu sangat mahal sekali. Nah, ketika ini regulasi ini harus diterapkan juga di sekolah reguler atau sekolah inklusif ya tadi, ini juga menjadi sebuah kendala karena kan anggaran itu tidak selamanya untuk ditetapkan untuk sarana prasarana tadi begitu ya. Nah, sehingga dimungkinkan Bapak Ibu kalau misalkan di sekolah tersebut belum lengkap
Bapak Ibu bisa mengoptimalkan ke yang namanya resource center, ya, pusat sumber yang biasanya ada di SLB tertentu, ada di tempat-tempat tertentu, ya. Ada ULD, ya, unit layanan disabilitas. Ini terkait dengan penggunaan sarana prasarana. Nah, jadi ketika sekolah itu mengalami kesulitan dalam penyediaan sarana prasarana, maka manfaatkan saja sarana yang ada di pusat sumber tersebut. Apalagi ketika orang tua dengan status sosial ekonomi yang mungkin kesulitan, ya, untuk bisa memenuhi sarana prasarana tersebut, maka bisa menggunakan tempat-tempat atau sarana prasarana di pusat sumber tersebut, begitu, ya, Pak Bambang. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga tuh saya lupa lagi ini. Mohon diulangi lagi Pak Bambang, yang terakhir itu Pak. Tadi saya lupa ininya. Pak Bambang, Mas Eling. Halo Pak Bambang. Halo Bapak. Bu. Pak Bambang, ya. Aduh, lupa. Mas Eling, yang pertanyaan ketiga apa? Lupa lagi saya. Ini terlewat menulisnya. Yang terkait dengan pekerja sosial, Bu. Oh iya, betul. Oke. Iya, betul, Pak. Ini menarik sekali, Bapak, dan ini akan menjadi sebuah wacana, ya, di sekolah-sekolah inklusi, di sekolah reguler, begitu, ya, termasuk juga ini di SLB, ini sangat-sangat diperlukan sekali, ya, keberadaan dari pekerja sosial ini, ya. Nah, selama ini ketika kita dihadapkan pada kasus, ya, yang mengharuskan melibatkan pihak lain, ya, secara disipliner, secara multidisipliner, kita harus melakukan kemitraan, kolaborasi dengan pihak lain. Nah, hanya karena memang kendala-kendala yang muncul, begitu, ya, akhirnya guru-guru atau sekolah yang ada melakukannya dan menetapkannya kepada guru itu sendiri, begitu, ya. Jadi guru itu sendiri kadang memiliki multi tugas, ya. Ya, tugasnya sebagai guru, ya tugasnya sebagai guru BK, ya tugasnya juga sebagai psikolog kadangkala. Kemudian juga yang paling penting, ya, ini terkait dengan pekerja sosial ini, karena bagaimanapun juga ini kan akan melibatkan lingkungan masyarakat, begitu, ya. Nah, ini yang mungkin belum terpikirkan karena selama ini keberadaan yang sedang ini kan terkait dengan GPK, guru pembimbing khusus, guru pendamping khusus. Nah, jadi masih seputar itu saja. Nah, yang terkait dengan masalah pekerja sosial, ya, masih dilakukan oleh guru itu sendiri, begitu, Pak. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan menjadi sebuah wacana, ya, untuk bagaimana melakukan, atau paling tidak yaitu tadi melakukan kemitraan dulu, begitu, ya. Nah, mungkin nanti perlu distandarisasikan terkait dengan keberadaan dari pekerja sosial ini. Dan ini jelas kami tidak bisa melakukan secara istilahnya kalau orang Sunda itu ngarawuku siku, gitu, ya, Pak, ya. Guru-guru mengalami kesulitan, guru-guru kewalahan dengan kurikulum yang ada saat ini, ya, kurikulum merdeka di mana guru dituntut untuk A, B, C, D dan seterusnya, begitu, ya. Jadi tadi itu guru harus A, guru harus melakukan B, guru harus melakukan C. Nah, sehingga ketika ini bisa diposisikan untuk diberikan kepada lebih yang ahlinya, saya pikir ini akan meringankan tugas guru dan guru bisa lebih optimal, begitu, ya. Nah, ini saya pikir menjadi masukan yang berharga. Terima kasih Pak Bambang, ya, sudah memberikan idenya. Insya Allah mungkin ketika kita bertemu dalam forum di GTK, ya, atau di PMPK,
saya bisa memunculkan isu ini begitu. Ya, itu barangkali Pak Bambang. Terima kasih. Mohon maaf jika tidak berkenan dengan jawaban saya. Oke. Mangga. Terima Sudah. kasih Pak Bambang dan Ibu. Terima kasih sudah Ya, jawab pertanyaannya. oke. Mohon maaf ini agak kelebihan waktunya Bu karena Ya, mohon mangga. Iya, iya. Jadi begini Mas Eling punten, sebelum ditutup, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ya secara personal boleh silahkan melalui email yang tadi ada kan di cover ya, email saya imasdiana@upi.edu atau ke nomor kontak saya 0818090322281. Ya, dan bila perlu dengan nomor rekening saya boleh. Waduh. Dengan senang hati. Oh, iya. Enggak, itu guyon aja. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ke email atau enggak ke nomor WA yang sudah disebutkan sama Ibu Imas tadi. Untuk materi hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan Bapak Ibu juga responsif. Mungkin untuk Sekolah Inovasi Peksos kajian hari ini, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada narasumber, terima kasih atas waktunya. Saya Eling sebagai moderator ingin menyelesaikan pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto Makasih banyak dokumentasi Ibu, Bapak semua, Mas on cam dulu Bapak Ibu buat difoto. Iya. Ini ada berapa ini? Ada 4 slide. Oke. Sudah semuanya ya Pak, Bu? Oke. Ya. Oke. Oke. Mari saya foto dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen ya, Pak, Bu. Jangan lupa absen. Materi sudah saya share di chat. Mungkin yang belum absen bisa absen lagi. Ini saya share lagi di chatnya. Mana salah? Bentar. Ya. Barangkali saya mohon izin Mas Eling dan Bapak Ibu semua. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang lain. Mangga sami-sami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imas. Mangga sami-sami. Mohon izin ya untuk live ya. Ya, mangga Bu. Sami Ibu. Makasih Mas Eling. Ya. Sekolah Inovasi. Izin saya N ya.